Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom, damai di hati, damai sejahtera bagi kita sekalian. Hore! Senang banget ya, masuk di hari yang baru ini, berkesempatan kembali Tuhan kasih anugerah untuk bisa melayani live streaming, mendoakan Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Halo semuanya yang sudah bersama-sama di live streaming ini, di manakah sekarang di perjalanan untuk kerjakah, lagi OTW kah, lagi siap-siap di dapur kah? Ayo kamu ketahuan. Atau yang lagi terbaring dalam pemulihan kah? Atau yang baru mau bangun? Atau yang masih tidur dan nonton ini siaran ulangnya. Siapapun Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, apapun keadaanmu, saya tahu ini pernah hadir untuk memberi penguatan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan sadarilah hidupmu dikasih Tuhan Yesus dan Tuhan senantiasa mau memberikan firman-Nya, ajarannya, didikannya, kasih sayangnya kepada setiap kita supaya hidup setiap orang datang pada Yesus, percaya pada Yesus, dan hidup bagi Yesus. Haleluya. Sapa-sapa dulu ya. Halo yang setia, Ibu Oin Inge, terima kasih banget atas kehadirannya, terus memberkati, dan yang lain-lain juga. Ada Ibu Lili, Pak siapa itu, ada Jani itu bukan Pak kali Ibu ya, Tince, Viagris 3. Halo Ibu Kiki, Kak Kiki itu Ibu ya, Mochi, Mocha, Lili Wibawa juga ada di sana, ada Lili Mama Rimbing, wah Ibu Lili banyak ya, Yuspina, halo Agustin, halo Ibu Erna, yang di TikTok Marlina, halo juga Suharti, yang di Facebook ada Vi Rorong, Sony Girsang, yang di YouTube ada Sudirman Sirait, Fani Yani, Sisil Dapa, dan di Instagram Inca South, Foni, dan lain-lain. Udah ya sapa-sapanya ya, yang awal-awal aja ya. Kalau sapa semuanya sampai siang udah habis-habis deh. Ya, puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Yuk kita mulai, kita memuji Tuhan Yesus dengan doa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Diberkatilah Engkau ya Tuhanku, Juru Selamatku, Bapa yang baik, yang
memberikan kami napas kehidupan hingga hari ini. Kami boleh hidup dan menyembah-Mu Tuhan. Kami hidup dengan satu tujuan, yaitu memberitakan kebaikan Tuhan, karya Kristus di dunia ini, supaya setiap orang percaya pada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan, dibenarkan, disucikan, dikuduskan, dan diberikan Roh Kudus, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami berdoa sejak awal sampai selesainya doa untuk setiap kekasih Tuhan. Kami berdoa hadirat Tuhan yang kudus, suci, agung dan mulia mengalir di setiap tempat di mana kami ada, sehingga lawatan Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan setiap pribadi kami. Hanya dalam Engkau Tuhan kami merasakan ketenangan bagi jiwa kami. Ya Tuhan, beracaralah karena kami rindu sekali untuk menyembah-Mu, datang berdoa kepadamu dan menikmati hadirat-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tenanglah jiwamu, tenanglah hatiku saat ada di dalam hadirat Tuhan yang suci, yang kudus. Ini pujian menundukkan setiap hati kita. Tenanglah kini hatiku, Yesus memimpin langkahku, langkahmu juga ya, di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Yesus lah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Puji Tuhan, terima kasih yang sudah menyapa. Saat pujian, saya tidak menyapa dulu ya. Nanti setelah sapa-sapa lagi, saya akan sapa Bapak Ibu sekalian. Tidakkah Bapak Ibu merasakan saat ini kasih yang memperbaharui setiap hati kita? Banyak di antara kita sedang takut dan khawatir. Saat ini tenanglah jiwamu. Tuhan penolong. Pegang tangan Tuhan. Ingat janjinya. Dia tidak pernah mengecewakanmu. Amin. Apabila tamat tugasku, Kau berikanku keselamatan.
takut, takuti maut senang, sebab tangan Tuhan kuat menggenggam kita. Yesuslah yang membimbingmu, tanganmu dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Puji Tuhan. Yesuslah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Puji Tuhan, tanganku dipegang teguh. Ketika rame-rame, tanganku dipegang teguh. Amin. Tanganku dipegang teguh oleh Tuhan, karena Tuhan yang membimbingku untuk setiap hari melangkah di dalam rencananya yang ajaib. Amin. Amin. Tiap langkahku Tuhan yang pimpin, tiap langkahmu berserah, tunduk, taat dan percaya, Tuhan yang pimpin langkah-langkah kita. Amin. Di rumah Bapa sorga yang bakar, Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti kita akan tiba di sorga, di rumah Bapa sorga yang kekal, di rumah Bapa kita sorga yang abadi. Amin. Halo semuanya, mana opung-opungku, cece kokoku yang mau disapa? Bapak Ibu sekalian, silakan saya sapa-sapa sebentar dulu sebelum saya akan memuji Tuhan kembali, dan pasti deh semua mendapat penguatan. Ayo di-share, mana tap-tap layarnya, mana posting ulangnya, mana like-nya, mana lope-lopenya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Halo Abesril, Maria Hotimena, Priska, Ona, Mica, halo juga semuanya. Kalau di TikTok tolong
di kolom komentarnya diketik namanya ya, karena saya baca usernya itu susah karena transparan, bacanya nggak kelihatan. Jadi kalau di TikTok mau disapa, di komentar ketik namanya. Agnes, halo, Mama Agus, tuh tren tuh Purnama Sihite. Iya, Horas. Mama Carlos, iya halo, tuh enak tuh saya bacanya Wulan, Maria, karena jelas kalau usernya itu dia transparan. Juni, halo Bapak Koteng Richard, Shalom. Mama Della, senang sekali bisa menyapa. Mika, Rika, Agustina tuh banyak. Incani Situmorang, Herman, iya kan enak saya bacanya. Resda, Rio, wah. Ada Hendra Manurung di sana. Talu Mewo. Kalau saya misalnya lagi baca ke Instagram dan di TikTok terlewat, jangan marah, coba diulang lagi Opung Melan ya, karena saya live di 4 platform media sosial ini, jadi kadang-kadang ada yang terskip. Kalau merasa belum, silahkan diulang sampai saya baca. Kalau sudah disapa, nggak usah lagi diketik nanti, karena masih ada banyak orang di belakang yang juga menunggu disapa ya, bagi-bagi kesempatan BBK ya. Yang sudah disapa, minta disapa terus, yang lain kasihan nggak kebagian. Halo keluarga Tessa Simanjuntak, puji Tuhan. Nengsi, Edgar J. Malau, Orlian, Opung, siapa tadi di sana? Ada siapa di sana? Opung Leo. Halo Opung Leo. Neni, Yuliana, Lidah Kabang, Putri, Berus, Linda, Dahliana Saragi, Juli Pasaribu, Tina Samarinda, dan banyak sekali nih. Parlilitan hadir, puji Tuhan. Saya siapa? Horas Ida Napits, Daspin, Handri Simorangkir. Ih, apanya itu? Kakak Sari Simorangkir. Wih, suaranya bagus ini. Pasti kalau memuji Tuhan luar biasa. Simanjuntak, Bernard, makasih sama-sama. Ya, menyapa pas bisa, kalau enggak jangan kecewa ya. Rita Pandaan, karena Andi Simonnya satu yang minta sapa ribuan, bahkan puluhan ribu orang. Jadi sebisanya. Melanie Francisca Kemayoran. Ada Nelly di Bali, Opung Lamhot ya. Dan siapa itu? Dumawati Tobing, Horas Lamria Huta Barat. Iya, Marga Huta Barat ya. Iya. Saya kemarin juga ketemu satu yang rencana mau bantu juga, Huta Barat juga marganya. Maidalena Jayapura, Yeni Fendi, Rewati, kapan ke Semarang? Iya, jika Tuhan izinkan mau trip ke 4 kota dalam sebuah pelayanan doa, yaitu Surabaya, Malang, Semarang, Solo ya. Rita Kicengku, Horas Manongok, lalu close di Solo, balik ke Balikpapan. Ayo, yang mana suaranya 4 kota ini? Surabaya, Malang, Semarang, Solo. Ayo, suaranya mana 4 kota ini? Bali juga dong, emang bisa gitu dari Solo ke Bali lewat darat gitu.
belum tahu sih. Jika Tuhan menuntun ya kita melangkah. Opun Jua, terima kasih semuanya hadir dari Luwuk. Makasih disapa-sapa. Ibu Sri Suparti di Solo hadir. Ayo Solo. Solo gimana? Solo ya. Ini Solo di Jawa Tengah ya. Kalau saya juga dari Sulawesi alias Sulawesi Selatan ya. Halo Randy di Jakarta, Pekanbaru, kota-kota. Bapak Ricardo, halo shalom Pak, Bapak yang setia ya. Puji Tuhan. Foni, Pak Melki, Bapak Agus AE, puji Tuhan saya senang. Cece Cingsiu, Cece Inge, Cece Susi, Cece Cindy Wijaya, puji Tuhan ya. Cece Yulitan, Wonder Woman, Bapak Tommy ya. Bapak keluarga Bapak Hendra di Palembang, Ibu Jess di Solo juga. Ayo Solo, Willy Simon ada di Surabaya. Ayo Ibu Edith di Manado, Jakarta. Lydia Lai Kalbar, senang sekali sampai di Kalbar. Saya pernah sudah sampai di Kalbar, Pontianak sampai ke Singkawan. Batam juga menyapa, terima kasih ya. Iya, Jakarta, senang sekali Jakarta. Nanti ya, jika kalau ke Jakarta kita bisa meet up dalam pertemuan ibadah Venti Siburian, Tanjung Pinang, dan lain-lain. Udah ya, sapa-sapanya ya. Halo Irene, Venidai, Mam, Kesi, Fresh. Tolong disapa. Kabang Lina, Dokter Gigi, halo. Puji Tuhan. Ada juga Mary Christina. Ya, ini sudah masuk sebentar Agustus. Dan tanggal 17 Agustus itu tepat jatuh hari Minggu loh. Ada apakah nanti? Pasti ada kebaktian. Di manakah? Nanti di info di mana. Baik, Bapak Ibu terkasih, mari kita siapkan hati untuk menerima sabda firman Tuhan. Terima kasih Aceh, asli Kutape juga menyapa, senang sekali ya disapa dari Aceh. Selama kita menyembah Tuhan Yesus, mujizat Tuhan itu nyata. Orlando Lumang Kibe. Udah, sekarang pujian, sapa-sapanya stop dulu ya. Siapkan hati kita untuk ditaburi sabda firman Tuhan. Harta terpendam berabad-abad itu akan dibacakan bagi setiap kita. Berbahagialah engkau dengar firman Tuhan, berbahagia engkau menjadi pelaku yang setia. Amin. Kami bersyukur menyembah Tuhan. Selama ku menyembah-Mu, kami percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pelayanan yang Tuhan percaya kepada saya, entah masih berapa lama lagi, saya juga secara pasti tidak bisa tahu, dan ini merupakan rahasia ilahi dari Tuhan. Namun dalam kesempatan ini saya tahu Tuhan punya kerinduan, dan seperti kerinduan hatiku juga, yaitu supaya pelayanan seperti ini yang menjangkau banyak jiwa, memulihkan banyak jiwa, membawa banyak jiwa kepada Yesus, tetap ada dan semakin meluas, supaya neraka kosong, setiap jiwa diselamatkan, disembuhkan. Oleh sebab itu, apa yang akan saya share, 3 hal ini, simaklah, terimalah, nikmatilah, dan kalau saudara bisa catat, puji Tuhan, dan bisa bantu share, senang sekali, berarti saudara juga menyebarkan, siarkan Injil. Karena hal yang akan saya share ini akan membawa setiap Anda yang mau juga memberi diri melayani, akan sangat memperlengkapi Bapak Ibu. Tuhan memanggil setiap orang dengan caranya ajaib. Yang pintar seperti Paulus dipakai luas bangsa-bangsa, sampai Asia termasuk Indonesia. Yang seperti Thomas, Petrus, Tuhan pakai dengan kapasitasnya. Jadi jangan minder ketika engkau hanya seperti seorang Petrus yang tidak terlalu pintar secara akademis, hanya tahu ilmu penelayanan saja. Seperti juga Andi Simon ini tidak pintar. Tapi kalau Tuhan mau pakai, Tuhan akan pakai dengan unik sesuai dengan maksud dan rencananya. 3 hal yang saya sharingkan ini, terimalah sebagai sebuah sharing dari seorang hamba Tuhan yang jika engkau melihat Tuhan pakai pelayanan ini, terimalah sebagai sebuah percontohan, sebuah prinsip-prinsip hidup yang bisa kita aplikasi dalam kehidupan ini, supaya bisa kita juga ada di titik tengah hati Tuhan di dalam mengemban amanat agung. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya mulai dengan satu bagian firman Tuhan, tentu sebagai dasar dari segala kebenaran. Terambil dari kitab suci 2 Timotius 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Silakan Bapak Ibu ketik di komentar ya. 2 Timotius 1
ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 2 Timotius 1 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Bagi Bapak Ibu yang sakit-sakit, nanti di akhir kita akan ada doa berkat kesehatan dan juga doa berkat untuk air minum Anda, dan kalau ada minyak kita doa berkat biar lewat sarana-sarana itu menjadi media kesembuhan dari Tuhan untuk Anda sekalian. Ini saatnya kita akan dengar firman. Saya memanggil setiap orang untuk datang kepada Tuhan, memberi diri untuk dipakai dalam pelayanan di akhir zaman ini. Tuhan memanggil, Tuhan mencari jiwa-jiwa yang betul-betul mau memberi dirinya untuk menggenapi rencana di akhir zaman ini. Saya bacakan setelah Anda share. Silakan di-share, silakan disiarkan ayat-ayat suci firman ini. Dengan demikian kita sudah sama-sama ambil bagian di dalam pelayanan. Puji Tuhan. Sudah ya, saya bacakan, ada tertulis dari 2 Timotius 1 ayat 7 sampai 10. Demikianlah sabda firman Tuhan. Sedang selamat mendengarkan. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Tuhan. Ayat 9, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ini adalah surat dari seorang rasul yang Tuhan pakai luar biasa. Jangan malu kalau engkau dianiaya oleh karena kebenaran. Tuhan bisa pakai aniaya itu untuk mempromosi pekerjaannya, mempromosikan anak-anaknya, mempromosikan sorga di dunia. Baru-baru ini, kalau tidak salah di daerah Padangkah ya, yang 1-2 hari ini saya sampaikan renungan ini ya, tanggal 29 Juli 2025. 1-2 hari ini kita dihebohkan berita viral di media sosial, ada lagi terjadi kekerasan intoleransi yang mana tempat peribadatan, apa itu rumah doa kah, rumah pembinaan iman kah, ya. Saya mendengar pernyataan dari pemerintahnya, ini bukan masalah agama karena yang dirusak bukan gereja, hanya rumah doa, kira-kira begitu. Ya, sebetulnya pernyataan itu juga menurut saya kurang bijak, karena intinya tidak boleh kita anarkis gitu. Ya, mau disebut bukan gereja, rumah doa,
rumah pembinaan iman, rumah misi. Tapi kan kita harus menekankan, menurut saya, tidak boleh namanya kekerasan. Bukankah kita negara hukum dan semua kita punya namanya istilah kata bisa dimusnahkan gitu. Oke, terlepas daripada pendapat itu, yang saya mau sampaikan begini. Beritanya viral dan saya yakin setelah ini mereka yang habis mengalami aniaya pasti engkau akan bisa beribadah. Hore! Nah, coba kita melihat di sini. Lewat aniaya, sepertinya kita ini luka tersakitin, teraniaya. Orang kok ibadah kok sampai dirusak, kaca dipecah. Ada katanya anak-anak yang sampai 2 orang mengalami seperti trauma begitu, dan itu kerugiannya itu nggak ternilai kalau sampai trauma bisa dibawa sampai ke masa depannya. Tetapi kalau kita bisa melihat di sini, setelah ini Tuhan mau promosi imanmu. Tuhan mau promosi pelayananmu, tetaplah berdoa. Tuhan mau promosi sorga ke tempat di mana lingkungan itu. Bahwa sorga itu kasih. Sorga Yesus mengampuni. Dan sepertinya ada orang-orang jahat yang memang dia mungkin seperti kerasukan kah, dikuasai amarah kah, lalu bertindak anarkis, memecah-mecahkan kaca, tendang-tendang pintu dan sebagainya. Tapi lihat, di balik peristiwa ini, Tuhan tidak mempermalukan pekerjaannya. Tuhan mengangkat hamba yang setia. Baik itu gembala kah, pembina kah, pendeta kah, saya tidak kenal, tapi kalau di sana ada sebagai spiritual leadernya, Tuhan sedang mempromosikanmu. Tetap rendah hati. Lihat di sini. Di balik aniaya, ketika kita hadapi rendah hati, ada promosi. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, jangan kita kendor, jangan kita menjadi takut ketika ada tantangan datang. Berbahagialah engkau kalau dinista oleh karena nama Yesus. Bahkan kalau disebut martir, ada orang-orang yang menjadi martir yang dipilih Tuhan, mati karena kebenaran Injil. Yaitu dipilih Tuhan. Saudara mau martir, kalau Tuhan nggak pilih nggak bakal juga. Tapi kalau itu ada, bersyukurlah, di balik itu ada kemuliaan. Kalau ada tempat ibadah, apakah gereja, rumah ibadah, rumah doa, atau apa saja, kapan hari, kalau nggak salah berapa minggu lalu juga ada kejadian tuh, retret juga. Akhirnya ada ganti rugi, saya lihatnya itu ada 100 juta, tapi mungkin dari pemilik tempatnya dia salurkan kemana, dia gimana. Tapi intinya di sini, dibalik dari sebuah aniaya, dibalik penderitaan, kalau kita sikapin dengan tidak takut, tapi tetap rendah hati dan berdoa, mengampuni, ada kemuliaan Tuhan. Luar biasa kan? Dan hari ini tempat di sana pemerintahannya, ormasnya kah, netizen kah, ya bahkan kemarin tempat kami di Kaltim masuk di grup PGLII juga sudah bersikap dengan mengirimkan surat ke wali kota setempat dan sebagainya. Promosi.
promosi. Dan saya yakin dan percaya setelah ini, karena sudah dapat kemarin dari kepolisian, 9 orang udah ditangkap pelakunya dan akan berkembang terus. Hidup dalam Tuhan bukan berarti tanpa tantangan. Demikian pun saudara ketika kita melayani. Saya juga hari ini bukan tanpa tantangan. Tantangan itu ada, jangan takut hadapi. Karena Tuhan tidak memberi kepada Anda roh pengecut, tapi keberanian menghadapi tantangan. Kalau saudara utang, ya bayar. Jangan utang lari. Tapi ketika engkau melayani, engkau hidup benar dan tantangan hadapi, engkau tidak akan diperlukan. Karena Tuhan bilang apa? Kamu jangan khawatir. Tuhan akan beri engkau kekuatan, keberanian yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Baik, sekarang saya mau sampaikan ada 3 hal. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan mengerti apa itu pelayanan sesungguhnya. Ya, kalau melayani lihat tantangan mundur, itu belum mengerti panggilannya. Belum mengerti pelayanan sesungguhnya itu apa. Meskipun saya hari ini belum terlalu tua, tapi paling tidak adalah puluhan tahun pelayanan, pengalaman yang saya bisa share kepada saudara-saudara. Kiranya ini jadi berkat. Yang pertama saya mau sampaikan, kenali Alkitab Bapak Ibu terkasih. Baca Alkitabmu setiap hari, supaya hidup gak kosong, supaya hidupmu itu terisi dengan firman, bukan hal-hal yang lain, bukan teror dan ketakutan, intimidasi, kekacauan, tidak. Kenali Alkitab Bapak Ibu. Ketika rame-rame, kenali Alkitabmu sendiri. Ya, karena kalau saudara sudah mengenal Alkitabmu, membaca Alkitabmu setiap hari, ada keintiman. Bagaimana caranya kita mengenal seseorang? Kita harus dekat dengan dia. Kalau cuma just say hello, kita nggak kenal. Jangan jadi orang Kristen just say hello dengan Tuhan. Caranya dekat, kenal seseorang, kita harus karib. Caranya saudara bisa dekat, kenal apa kehendak Tuhan dalam hidupmu, anak-anakmu, pelayanan, kerjakan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Kenali Alkitabmu, baca Alkitabmu. Jangan sampai kita seperti beberapa oknum pengkhotbah atau pendeta yang hanya membaca Alkitabnya saat mempersiapkan khotbah di hari Minggu. Mereka secara pribadi belum mengenal Tuhan. Mereka hanya menjadikan Alkitab untuk mengajar. Tapi Alkitab sendiri belum menjadi sebuah skala prioritas hidupnya.
secara total. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan setiap hari kalau kita tidak membaca Alkitab atau membaca seminggu sekali? Pelayanan ini, khotbah ataupun live streaming, ini hanya membantu saudara. Tapi Bapak Ibu harus masing-masing kenal Alkitabmu, buka kitabmu, baca Bible. Kalau sekarang saudara misalnya sudah kayak saya, mata juga kadang-kadang lihatnya mesti begini gitu. Ya udah dibantu kan di dalam tablet atau handphone, smartphone ada software aplikasi Alkitab. Itu membantu karena cahayanya itu bisa memudahkan kita membaca. Jadi tidak ada alasan bahwa mataku sudah nggak terang, nggak ada alasan. Kecuali memang hatimu nggak mau membaca Alkitab. Baca setiap hari Alkitab. Di sana ada janji Tuhan. Dan percayai dan mengimani dan mau dituntun olehnya dan kau mau memperkatakannya dan kau mau jadikan penuntun hidupmu yang kekal dan satunya. Ada suku tertentu yang di tengah-tengah kita hari ini, saya sebut kata dua. Suku Batak, suku Toraja. Mereka masih kental dengan tradisi, adat istiadat. Saya nggak mengatakan salah atau benar ya, tapi saya mau kasih saudara sebuah pemikiran bahwa seharusnya lah Alkitab firman Tuhan menjadi yang tertinggi ajaran dalam hidup kita. Dulu mungkin iya sebelum kita kenal Tuhan Yesus. Tunduk pada iman pada Yesus dan ajarannya. Ajaran nenek moyang, adat istiadat, tradisi oke. Tapi hari ini ketika kita sudah menjadi anak Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita harus jadikan firman Tuhan, apa kata firman, ya. Jangan lagi apa kata firman, tunggu dulu, aku tanya dulu mana hari baiknya. Mesti kalau begini, begono, lalu pendetanya mengajar firman dengan baik, lalu karena orang itu bertanya kepada orang pintar, orang tua, nenek moyang, ada istiadat, oh enggak bisa Pak Pendeta, enggak bisa Pak Pendeta, mesti begini, adatnya bilang begini, begono. Ayo. Padahal sudah berpuluh tahun barangkali kita kenal ya tempat di mana kita bergereja. Kita kenal siapa pendeta kita. Dia mengajar dengan tekun, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Tapi kenapa firman nggak nyantol? Kenapa firman kita hanya sekedar angin lalu? Kenapa firman gak masuk dan tertanam, berakar, berbuah di hidup Anda? Karena selama ini engkau belum secara pribadi kenal Alkitabmu. Baca Alkitabmu. Kalau setiap hari Anda perlu makan dan minum, itu untuk jasmanimu. Ketahuilah, kita ini manusia roh. Sebetulnya yang lebih dominan adalah roh. Dari mana? Kalau di dalam Bible tercatat Yohanes 6 ayat 63. Roh yang memberi hidup. Daging nggak berguna. Roh itu akan kekal. Daging hanya sementara. Kemarin saya dapat satu video TikTok ya, ada seorang ibu kalau tidak salah umurnya
108. Dia mendapatkan rekor muri karena hidup 5 generasi. Anaknya umur 90 tahun masih hidup. Lalu anaknya punya anak. Ya, anaknya punya anak, punya cucu. Jadi buyut ya. 5 generasi udah langka hari ini. Ya, Ana, Bae, Sukade, Yohanes 6 ayat 63, bukan 93. Ya, 63. Jelas ya. Jadi jasmani kita ini hanya sementara. 100 tahun udah dapat gelar muri. Normalnya lah 70-80 tahun. Hulk Hogan, salah satu ya legenda apa itu ya, gulat itu ya, beberapa hari yang lalu meninggal di usia 71 tahun. Padahal gagahnya sampai masa umur 70 dia masih kelihatan gagah, masih berotot ya. Tapi meninggal. Saya dapat kabar juga hari ini aktor legendaris Bruce Willis yang saya dapat kabar katanya tiba-tiba tidak bisa berbicara, padahal perform bagus, kesehatan bagus. Itulah manusia. Jadi manusia ini yang fana. Di dalam Bible mencatat Yohanes 3 ayat yang ke-6, apa yang lahir dari daging adalah daging, apa yang lahir dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat yang ke-6. Daging ini lahir, satu hari akan dikubur. Roh ini kekal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenali Alkitabmu. Kalau saudara tiap hari memberikan makan jasmanimu sehari 2-3 kali, yang umurnya hanya puluhan tahun di dunia, dan sampai ratusan kok, kalaupun masuk ratusan itu juga langkah, kalaupun juga ada masuk, apakah enak ya? Bagaimana giginya, bagaimana napasnya, bagaimana tulangnya. Jadi memang umur yang Tuhan kasih 70-80 cukup untuk kita merawatnya. Selanjutnya pulang ke sorga. Nah, di sorga kekal. Kenal Alkitabmu. Kalau saudara harusnya bisa makan sehari 2-3 kali, apalagi anak muda yang sampai 7 kali. 7 kali. Mestinya kita kalau baca Alkitab harus lebih daripada makanan jasmani kita. Karena jasmani saja kita makan hanya puluhan tahun. Alkitab firman Tuhan kekal selama-lamanya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, berdoalah. Berdoalah. Kenapa kita malas berdoa? Karena kita merasa Tuhan tidak menggenapi janjinya. Karena kita nggak baca Alkitab. Tapi ketika saudara baca Alkitab konsisten, tekun, setia, menjadi makanan setiap hari, maka engkau selalu rindu untuk berdoa. Karena doa itu akan membangun manusia roh saudara. Doa akan menselaraskan imanmu dengan kehendak Tuhan, dan kerangka berpikirmu adalah supernatural. Karena
meskipun dikatakan gereja, tapi kan bukankah kalau kita melihat kitab Wahyu pasal 3, ada juga disebut gereja jemaat iblis. Artinya gereja, tapi belum tentu juga itu gereja surgawi. Ya, di mana pastor ayatnya? Sembarang ngomong aja nih. Ayo kita lihat ya. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 9. Karena mau sesuatu yang ekstrim itu kalau kita tidak fondasi ayat firman nanti dibilangnya asal ya. Kita yang sudah ngomong firman saja kadang-kadang masih ada oknum atau orang yang belum mempercayai. Seperti tercatat di dalam kitab Wahyu pasal 39. Jadi meskipun sebut gereja, jemaat, tapi kan tidak semua surgawi. Ada yang dikatakan dalam Wahyu 39 ini jemaat iblis. Ya, nanti baca sendiri ya. Tapi yang pasti di sana lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis. Jadi ada. Mari dengan kita berdoa kita bisa menselaraskan kehendak Tuhan, kehendak Bapa atau kehendak diriku sendiri. Bekerjalah di mana pekerjaan Bapa dinyatakan. Jangan engkau terkurung dalam pekerjaan rutinitas liturgi, program kerja sinode, atau organisasi gerejamu. Ya kalau saudara nggak seterima ini terserahlah. Tapi mengenai saya akan bekerja di mana Tuhan bekerja. Tuhan kan bilang akan buka kitab-kitab di akhir zaman ini. Pewahyu akan muncul. Jadi artinya pekerjaan Tuhan itu relevan dengan zaman sekarang. Artinya saya tidak menentang dengan apa yang tertulis, tapi ada namanya pewahyuan, remah-remah, pekerjaan Tuhan dinyatakan di mana Tuhan bekerja di akhir zaman ini. Kalau saudara hanya berpegang dari yang baku, yang lama, contoh saja misalnya sekarang ada handphone. Kalau kita berpegang pada yang baku yang lama, kita mungkin menolak handphone. Tapi nyata sekarang lewat handphone, media sosial, pekerjaan Tuhan digenapi. Yohanes 14:12 berkata, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan jauh lebih besar dari apa yang Yesus lakukan. Dulu Tuhan Yesus sekali berkhotbah 5.000 orang dan keluarga, anak, suami istrinya. Berarti 15.000 orang, 20.000 orang lah. Tanpa speaker, tanpa mic, karena ada angin membawa suaranya. Hari ini, Pastor Andy aja sekali khotbah, sharing ini, berapa orang nih? Sudah ada puluhan ribu orang yang disaksikan, ratusan ribu orang. Tuh, Tuhan janjikan kamu akan lakukan pekerjaan besar, lebih besar. Yesus kali khotbah puluhan ribu orang, sekarang hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, dipercaya, plan media, sekali khotbah bisa sampai jutaan orang. Contoh, berkembang. Kalau kita tidak mengikuti teknologi, kita nggak bisa melihat perkembangan atau firman tergenapi. Contoh. Jadi bekerjalah di mana Tuhan bekerja.
Tuhan menuntun saudara, dan kita bisa mengerti tuntunan Tuhan lewat doa. Ya, lewat doa. Kapan engkau berhenti doa, kau kering. Kapan kau berhenti doa, maka engkau akan menjadi sama dengan dunia. Kapan kau berhenti berdoa, maka konsep berpikirmu, sekalipun orang Kristen, tapi engkau orang Kristen duniawi. Ya, saya bisa ngomong banyak hal tentang doa, tapi waktu betul-betul sangat membatasi karena ini hari Bapak Ibu juga kerjakan. Baik, itu yang kedua tadi, jelas ya. Yang ketiga, seperti firman yang kita baca tadi, jangan malu mengakui Injil di depan orang banyak. Ya, jangan malu mengakui Injil Yesus Kristus. Jangan malu. Kalau sampai hari ini saudara mau berdoa saja untuk makan di depan orang banyak atau di tempat ramai dan di situ ada orang tidak seiman dan engkau akhirnya mengcancel doamu karena merasa aduh gak enak di dalam meja itu cuma saya sendiri orang Kristen, yang lain non-Kristen, gak enak lalu akhirnya kau ngumpet keimananmu, kau gak mau berdoa. Tuhan tahu aja. Jangan malu mengakui Injil sekalipun depan orang banyak. Kalau doa makan saja engkau malu karena mungkin di meja itu hanya ke orang Kristen, bagaimana engkau mau mewartakan Injil kepada mereka yang belum kenal Yesus? 3 hal ini hidupilah. Ini menjadi pesan yang penting sekali bagi jiwa-jiwa yang berharga ini. 1. Ingat satu apa? Yang catat satu apa? Ayo, kenali Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, jangan malu mengakui Injil. Kalau saudara setia 3 hal ini, sampai masa putih rambutmu sampai tua, kita akan menjadi anak Tuhan yang tetap ada di tracknya Tuhan. Masalah setia, jujur, tidak semua kita betul-betul setia. Tapi ketika kita hidupin 3 hal ini, kita akan sampai di garis akhir, tetap ada di jalurnya Tuhan. Saya ngomong secara apa adanya karena kita manusia tiap hari bisa keserempet, tiap hari kita bisa gagal, setiap hari kita bisa hilaf. Tapi jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah tukar imanmu dengan yang fana. Jangan pernah engkau menolak janjinya oleh karena sesuatu yang belum terjadi. Maka biarlah 3 hal ini menjadi pesan penting bagi engkau. Patrikan dalam hatimu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kenali Alkitab, saya baca Alkitab setiap hari. Saya harus berdoa. Saya jangan malu memberitakan Injil. Saya jangan malu mengakui Injil depan orang banyak. Kiranya renungan-renungan ini, saudara tolong juga share, supaya setiap gereja juga menyatakan kebenaran seperti ini, dan membangkitkan setiap jiwa, termasuk orang yang belum percaya, boleh merasakan Yesus lewat hidup kita. Sekalipun mereka belum terima Yesus, mereka boleh mengalami kasih Yesus lewat kehidupan setiap orang percaya. Let's pray.
Romahaya rakumaku ramahik naku kurabahik kamaraku basyumrikum rohom barikum. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Roh Kudus yang memimpinku berkata-kata. Hikmat daripadamu mengalir sehingga menuntut setiap hati boleh menerima kebenaran yang hidup ini. Terpujilah Tuhan tempat yang maha tinggi. Saya berdoa bagi setiap pemirsa yang sudah menerima sabda firman. Kalau tubuhmu ada gangguan penyakit, tumpangkan dua tanganmu sekarang. Dan saya ucapkan tubuh ini diberkati sehat. Sehat-sehat tubuh ini, semua tubuh sehat-sehat, jiwamu sehat-sehat, rohmu sehat-sehat, jantungmu sehat-sehat, paru, napas, lever, ginjal, pembuluh darah, otak, memori, syaraf, pendengaran, semuanya sehat, pulih fungsinya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aliran kesembuhan mengalir, mengalirlah kesembuhan dari Tuhan Yesus di tubuh setiap orang sakit. Saya perkatakan firman Tuhan ini, oleh bilur Yesus Kristus, sakitmu disembuhkan. In Jesus' name, you heal, you free, you clear. Puji syukur, puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kesembuhan yang mengalir di setiap tubuh kami. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Minyak dan air Bapak Ibu yang mau diberkati bisa angkat seperti ini. Sudah, puji Tuhan. Saya berdoa air minum dan minyak di tangan kita diberkatilah di dalam nama Yesus Kristus. Dalam berkat Tuhan ini, air minummu menjadi healing water, minyak ini jadi minyak urapan. Jadi media mujizat pertolongan kesembuhan bagi orang sakit dari Tuhan Yesus untuk Anda sekalian. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Air minum dan minyak di tangan Anda sudah diberkati. Puji Tuhan. Sekarang saya mau minum, Bapak Ibu juga bisa minum air healing water atau bisa kasih kepada orang tua atau anak yang sedang sakit, dan dalam berkat Tuhan sakit penyakit disembuhkan. Amin. Tuhan itu baik. Tuhan pakai media untuk memberkati kita. Tuhan pakai media untuk menyembuhkan kita. Tuhan pakai hamba-hambanya untuk menyatakan isi hatinya. Bersyukur kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan Yesus. Angkatlah tanganmu, Bapak Ibu sekalian. Ia mau terima berkat dalam doa berkat. Tuhan, Kami mau setia. Kami mau terima berkat daripadamu. Mampukan kami tetap setia sampai akhir. Kami mau tetap mulai hari ini kenali Alkitab kami, membaca Alkitab, supaya kami bisa mengenal Tuhan setiap hari, semakin akrab, semakin intim,
mengenal kehendak-Mu, mengenal pribadi-Mu sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar agama. Kami mau berdoa untuk tahu isi hati-Mu ya Tuhan. Dan kami mau menyatakan Injil dari kehidupan kami sehari-hari. Tidak malu mengakuinya. Terimalah berkat Tuhan, perlindungan Tuhan Yesus, kesehatan daripadanya untuk engkau dan keluargamu. Lumbungmu diberkati, studi anak-anakmu diberkati, pelayananmu diberkati, dilindungi dari setiap yang jahat, hipnotis, kerugian, kecelakaan, dilindungi engkau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih.